Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan menambahkan hasil seminar tadi ya, titik temu NU dan Muhammadiyah. Nah, Bapak akan mengenalkan metode tipologi mazhab. Metode tipologi mazhab itu semacam membandingkan dua atau beberapa mazhab yang berbeda dan kita menggali isinya, ajarannya, kekhasan ajarannya, perspektif mazhab yang bersangkutan. Misal NU Muhammadiyah ya, NU Muhammadiyah. Nah, jadi NU menurut tokoh NU dan Muhammadiyah menurut tokoh Muhammadiyah. Supaya isinya padat ya, benar, padat, tidak bias gitu kan. Jadi bukan menurut yang, jangan sampai kita ngutip NU dari anti NU, jangan. Muhammadiyah dari anti Muhammadiyah, jangan. Jadi kita kalau ngutip Syiah dari tokoh Syiah, ngutip Sunni dari tokoh Sunni, ngutip Wahabi dari tokoh Wahabi gitu kan. Nah, baru kita analisis berdasarkan referensi yang disepakati bersama. Apa referensi itu? Yaitu Al-Quran dan hadis ya kan. Nah, ketika mengupas Al-Quran hadis, kita boleh mengutip pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh ulama gitu kan, terutama yang lebih objektif, moderat, toleran gitu kan. Nah, kita boleh mengutip itu ya. Nah, sekarang tadi presenter sudah membahas sejarah lahirnya NU, itu benar ya, benar. Kemudian beberapa perbedaan juga tadi benar, tadi Bapak sudah dengarkan, benar itu ya. Nah, tadi ada yang Bapak menurut Bapak keliru ya, keliru sedikit ini ya. Tadi dijelaskan bahwa NU itu bermazhab Syafi'i, sedangkan Muhammadiyah bermazhab Hanafi. Nah, itu yang keliru ya, yang akan Bapak jelaskan sekarang. Nah, dengan menggunakan metode tipologi mazhab, nah kita bisa menggunakan seperti ini nih. Dengan bantuan tabel begini ya, tabel NU Muhammadiyah, ajaran khasnya apa, menurut NU gimana, menurut Muhammadiyah gimana. Nah, jadi kita cari kekhasan-kekhasannya, yang beda-bedanya gitu kan. Karena yang sering ditonjolkan yang beda kan. Nah, bedanya apa kita dengan orang yang mencari-cari perbedaan. Bedanya kalau kita mah untuk memahami itu apa misalnya apakah ajaran khas NU itu ada dalilnya dari Al-Quran dan dari hadis. Apakah ajaran khas Muhammadiyah itu ada dalilnya dari Al-Quran hadis. Begitu juga ajaran mazhab lainnya gitu kan. Nah, jadi kita menggunakan metode tipologi mazhab seperti ini ya, NU Muhammadiyah. Nah, bagi Anda yang mau membaca lebih lanjut ya, Bapak sudah buat di jurnal ini ya, jurnal internasional pedagogi itu ya, di ini ya, mazhab tipologi NU Muhammadiyah. Anda boleh baca itu ya, bisa diklik mazhab tipologi NU Muhammadiyah. Itu Bapak sudah nulis di jurnal itu. Nah, kajiannya yang antara lain seperti yang akan Bapak bahas sekarang ini ya. Nah, jadi paling tidak kita menemukan 5 perbedaan kekhasan ajaran antara NU dan Muhammadiyah. Sebagian tadi sudah dibahas ya, sebagian tadi sudah dibahas oleh presenter ya, oleh mahasiswa presenter. Nah, yang belum dibahas mungkin ini satu ini yang utamanya dulu, yang utamanya ya. Yang utamanya itu referensi beragama, referensi agama. Apa referensi agama NU dan Muhammadiyah? Nah, jadi ya umat Islam kan sudah sepakat kalau di zaman Nabi referensi itu satu, Nabi Muhammad. Jadi referensi itu Nabi Muhammad. Jadi apa saja sahabat Nabi itu bertanya ke Nabi, gitu. Selesai masalahnya itu.
Nah, setelah Nabi wafat, tidak ada tokoh yang disepakati bersama siapa tokoh yang pewaris Nabi. Nah, itu yang tidak disepakati bersama ya. Tapi ada yang disepakati, apa yang disepakati itu yaitu bahwa Nabi mewariskan Al-Quran dan hadis-hadis, sunahnya yang direkam dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu yang ini yang disepakati ya, yang disepakati oleh mayoritas umat Islam. Nah, NU itu berpegang pada mazhab. Nah, sedangkan Muhammadiyah langsung kepada Al-Quran dan hadis tanpa kepada mazhab. Nah, apakah NU tidak ke Al-Quran dan hadis? Oh, NU juga ke Al-Quran dan hadis. Tapi NU dan NU itu lebih memprioritaskan Al-Quran hadis yang dipahami oleh ulama mazhab. Mengapa? Karena ulama mazhab itu menurut pandangan NU ya, ulama yang sangat otoritatif, sangat berkualitas, sangat tinggi ilmunya, sangat soleh, akhlaknya sangat mulia gitu kan. Nah, sehingga pandangan-pandangannya itu melembaga secara sejarah, dalam sejarah melembaga. Nah, sehingga menurut NU ya ada 4 mazhab fikih yang pengajarannya luas di dunia Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, itu NU ya. Nah, dalam akidah, NU berpegang pada pandangan Asy'ari dan Maturidi. Sedangkan dalam tasawuf, NU berpegang antara lain kepada Imam Ghazali, tasawufnya Imam Ghazali, yaitu tasawuf yang menggabungkan syariat dan hakikat. Nah, kalau Muhammadiyah menegaskan tidak bermazhab, langsung merujuk Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang perbedaannya, ini yang perbedaan pokok ya, perbedaan yang paling pokok, yang paling mendasar adalah masalah referensi dalam beragama, gitu kan. Nah, akibat referensi itu maka muncul perbedaan-perbedaan. Nah, antara lain pertama dalam sholat ya. Sholat misalnya di NU itu, sholatnya paling tidak kita menemukan sholat itu satu talafuz niat, mengucapkan niat. Jadi niat itu diucapkan misalnya, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbil Ka'bah lillahi ta'ala misal gitu kan. Nah, kalau Muhammadiyah kan tidak mengucapkan niat. Karena niat itu memang di hati, betul ya, niat itu di hati. Tapi ini Imam Ghazali saya menegaskan bahwa hati itu perlu dilatih. Dilatih itu pertama diulang-ulang dalam bentuk ucapan ya. Makanya di NU niat itu diucapkan. Di NU niat itu diucapkan. Itu yang pertama ya. Kedua, kita menemukan juga subuh ya. Di subuh itu NU menekankan perlunya kunut subuh. Dipandang oleh NU sunnah, bahkan sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu sunnah yang sangat penting, sehingga kalau lupa harus sujud sahwi gitu kan. Sementara Muhammadiyah menyatakan kunut subuh itu bid'ah. Tidak ada perintah dari Nabi. Nah, ini apa beda hadis NU dan hadis Muhammadiyah? Kitab hadisnya sama ya, tapi pilihan hadis yang dipilih itu yang berbeda. Dan NU lebih mengutamakan pandangan mazhab Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa kunut subuh itu sunnah. Kemudian misalnya di salat ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar misal ya. Nah, di NU itu sebelum mengucapkan Muhammad itu pakai Sayyidina dulu, Sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad gitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Nah, kalau Muhammadiyah kan kalimat dari Nabi tidak pakai Sayyidina, jadi kita jangan pakai Sayyidina gitu kan, langsung Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad gitu. Nah, kemudian setelah sholat selesai, kalau berjamaah, nah di NU itu menekankan pentingnya wirid berjamaah, wirid yang dipimpin oleh imam ya, imam salat. Nah, kalau di Muhammadiyah walaupun berjamaah, walaupun terkesan bareng wiridnya, tapi bacaannya bisa beda-beda ya, karena wiridnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, jadi perbedaan itu
bukan perbedaan referensi, bukan perbedaan Qur'annya beda atau hadisnya beda, bukan ya, tapi pilihan hadisnya. Pilihan hadisnya, jadi Muhammadiyah menentukan mentarjih hadis, ya kan. Nah kalau NU lebih ke mazhab, gitu kan. Puasa, jadi puasa itu kita yang sangat terkenal, kalau puasa terkenal sekali ya, mungkin disaksikan oleh semua mahasiswa juga. Ada perbedaan yang berbeda itu pertama menentukan awal Ramadan dan akhir Ramadan ya. Nah kalau NU kan, oh ya terbalik ya, ini NU itu ini Ru'yatul Hilal ya, NU itu Ru'yatul Hilal, ini terbalik nih. NU itu Ru'yatul Hilal, sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab, perhitungan. Nah, apa alasan NU menggunakan Ru'yatul Hilal? Alasannya karena ya perintah Al-Qur'an kan melihat, ro'a ya. Jadi apa? Waman syahida, ada bahasanya itu waman syahida minkum syahra, orang semua yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu dengan cara menyaksikan hilal, menyaksikan itu dengan melihat langsung gitu kan. Nah, sedangkan Muhammadiyah dengan perkembangan ilmu modern di bidang perbintangan, maka hisab juga seringkali tepat. Walaupun kenyataannya kita sering berbeda ya kenyataannya, tapi itu landasan berpikirnya gitu kan. Nah, kemudian yang kedua tarawih ya. Kalau NU kan 23 rakaat, sedangkan Muhammadiyah 11 rakaat. Ini lagi-lagi karena perbedaan rujukan hadis ya, rujukan hadis. Kalau NU merujuk ke imam mazhab ya, sedangkan Muhammadiyah merujuk ke hadis. Walaupun di hadis itu tidak ada sholat tarawih 11 rakaat, tidak ada ya. Itu lagi-lagi tafsiran ya, tafsiran. Nah, terus talqin dan tahlil kematian ya. Jadi kalau di NU kan kalau orang meninggal dunia dikubur, nah ditalqin. Nanti akan datang 2 malaikat kepadamu bertanya, marobuka, mana biuka, madinuka. Nah, jawablah oleh kamu begini. Muhammadiyah tidak, gitu. Tidak baca talqin kubur. Yang berikutnya tahlil kematian. Nah, NU itu ini apa? Tahlil kematian kalau sudah meninggal dunia itu biasanya seminggu gitu kan, selama 7 hari itu mengadakan tahlilan. Tahlil kematian, di sana ada ngirim doa lah, baca-baca ayat-ayat pilihan, surat Yasin, apa pilihan-pilihan selama 7 hari, kemudian nanti ke 100-nya tahunan gitu kan, per tahun ke 1000-nya gitu dan seterusnya. Nah, itu tahlil kematian. Kalau di Muhammadiyah menyatakan bahwa ini bid'ah, talqin kubur bid'ah, tahlil kematian bid'ah gitu kan. Menyebutkan bahwa ini tidak ada contohnya dari Nabi gitu kan. Nah, lagi-lagi karena NU merujuk ke mazhab ya, ke mazhab. Yang kelima, persoalan tawasul dan tabaruk. Tawasul dan tabaruk. Nah, tawasul itu perantara ya, jadi berdoa melalui perantara orang suci gitu kan. Melalui perantara orang suci. Tabaruk itu cari berkah ya. Nah, NU menetapkan bahwa tawasul dan tabaruk itu bagus ya, yaitu tawasul dan tabaruk dengan orang soleh. Walau orang itu sudah meninggal dunia, karena dalam pandangan NU, orang soleh itu sebetulnya walaupun sudah meninggal, hakikatnya tidak mati ya, karena mereka orang syuhada, syahid ya mereka itu ya. Jadi mereka hidup, bahkan mereka itu disebutkan suka komunikasi gitu kan dengan orang yang hidup, asalkan kita ngerti gitu kan. Nah, sedangkan Muhammadiyah berpegang pada dalil bahwa terputus amal-amal itu antara yang sudah mati kecuali yang Nabi tegaskan dalam 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh gitu kan, anak soleh yang ulahu. Nah itu ya. Nah dari perbedaan ini kalau kita ya para sarjana lah, kaum terpelajar, kita itu beda itu bukan untuk diperuncing, diperselisihkan, bukan. Kita untuk dipahami saja bahwa orang dengan cara begini bisa meyakini ya. Orang yang condong ke NU ya meyakini pandangan NU, orang yang condong Muhammadiyah meyakini pandangan Muhammadiyah. Karena ini masalah hati kan, masalah hati. Jadi bukan ngadu cerdas-cerdasan, bukan ya, bukan ngadu cerdas-cerdasan, bukan ngadu menang-menangan, bukan gitu kan.
Tapi kita memahami, oh ternyata NU punya dalilnya yang kuat, Muhammadiyah juga punya dalil yang kuat. Nah, kita paham saja. Nah, ini titik temunya, kita harus mencari titik temu. Titik temunya di mana? Nah, kita harus menegaskan titik temunya itu bahwa pertama, masing-masing mazhab ternyata punya rujukan yang kuat, punya dalil yang kuat, bukan asal-asalan. Nah, itu. Jadi kita jangan menuduh pihak lain, oh ini mah tidak benar lah landasannya, berpikirnya salah, jangan gitu, jangan. Jadi ini orang pasti menyimpulkan berbeda ya, siapapun, walaupun misalnya orang jenius dua-duanya pasti punya kesimpulan yang berbeda. Tidak mungkin sama, tidak mungkin ya. Walaupun misalnya si A IQ-nya 200, si B 200, ahli agama dua-duanya, pasti kesimpulannya berbeda. Tidak mungkin sama ya, karena itu nanti menyangkut masalah hati ya, masalah hati. Nah, jadi kita itu perlu memahami bahwa masalah beragama itu sangat menonjol masalah keyakinan, masalah hati gitu kan. Nah, jadi titik temunya itu, jadi kalau NU mengatakan misalnya kunut subuh itu sunnah, orang Muhammadiyah jangan tersinggung. Orang NU bicara gini kepada orang-orang NU, juga kepada orang-orang yang sependapat dengan pandangan NU. Begitu juga ketika Muhammadiyah mengatakan kunut subuh itu bid'ah, itu ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Juga kepada orang yang setuju dengan pandangan Muhammadiyah. Tidak menyinggung NU, tidak sama sekali gitu kan. Nah, yang sering disalahpahami itu, kalau berbeda itu dianggap menyerang, dianggap nggak boleh sama sekali ya. Karena agama itu masalah hati. Makanya di Al-Quran sudah ditegaskan, Allah berfirman, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Karena beragama itu masalah hati, hati kan nggak bisa dipaksa. Hati nggak bisa dipaksa gitu, hati itu ya. Nah, jadi yang perlu dibangun itu justru sikap tawadu, sikap rendah hati ya, bahwa ternyata. Nah, ini yang paling bagus gini ya, kan yang pasti benar itu Nabi, yang pasti benar ya. Nah, kita justru harus ini rendah hati ya, ya Allah ternyata saya itu tidak tahu mana yang benar pasti itu. Tapi kecenderungan hati saya ke pandangan ini yang benar itu. Ya Allah, mohon maafkan saya sekiranya pandangan ini ternyata salah. Saya hanya baru sampai di sini. Ini kalau kita mohon rendah hati di hadapan Allah, Allah itu senang sekali. Terus kita mohon ampunan. Ya Allah sekiranya ini salah karena saya tidak tahu persis. Kok nyatanya ternyata beda-beda gitu kan. Walaupun sumbernya sama-sama dari Nabi Muhammad gitu kan. Nah itu Allah itu senang dengan orang yang merendahkan diri, yang rendah hati, ya banyak mohon ampunan, senang sekali. Jadi ini sekali lagi Bapak tegaskan bukan untuk menang-menangan, bukan untuk saling menyalahkan pihak lain, bukan. Tapi untuk memahami dan justru untuk membangun uhuwah sejati, uhuwah Islamiyah yang sejati. Nah, kalau ada Anda yang bertanya, ya silahkan ketikkan. Jadi Bapak cukupan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.